Suatu hari pada tahun 1980-an di Istana Merdeka Jakarta, Ibu Tien Soeharto bertemu dengan Sumitro Joyo Hadikusumo di sela kegiatan kenegaraan. Ibu Tien mengajak Pak Cum membicarakan rencana perjodohan anak-anak mereka, yakni Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Percakapan tersebut akhirnya berbuah pernikahan antara putra Sumitro Joyo Hadikusumo dengan Putri Soeharto. Ibu Tien seakan melupakan peristiwa beberapa waktu sebelumnya saat ia marah kepada Sumitro. Kemarahan Ibu Tien muncul akibat persoalan bisnis para kerabat Soeharto. Saat itu, seusai menyelesaikan tender impor cengkeh, Sumitro dikejutkan oleh laporan Ali Murtopo bahwa Ibu Tien marah kepadanya. Ibu Tien berharap Sukamdhani Sahib Gito Saryono yang mendapatkan tender. Namun kenyataannya yang menang adalah Probo Sutejo dan Lim Sio Leong. Sejak peristiwa itu, lebih dari setahun Ibu Tien tidak mau menegur Sumitro. Kalau mereka berjumpa, Ibu Tien membuang muka. Namun begitu, terhadap istrinya Sumitro, sikapnya tetap baik dan mau mengajak bicara. Bagi Prabowo, menjadi menantu Soeharto adalah keniscayaan karena ia menikahi putrinya. Tapi posisinya sebagai menantu itu pula yang kemudian membuatnya tidak merasa nyaman di tengah keluarga besar Soeharto. Keputusan itu ternyata mempunyai konsekuensi yang sangat penting, juga berkaitan dengan karir, politik kenegaraan, bahkan perubahan luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sumitro sendiri menilai pernikahan putranya sebagai peristiwa sejarah yang berkebetulan atau historical accident. Hal yang jelas, kelak Prabowo harus mengakhiri karirnya di kemiliteran secara tragis. Ia merasa dikhianati oleh keluarga Soeharto yang notabene adalah mertua dan saudara-saudara iparnya. Prabowo Subianto menikah dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik pada tanggal 8 Mei 1983. Saksi pernikahan mereka adalah Jenderal M. Yusuf. Peristiwa ini berlangsung setelah Prabowo dan Titik berpacaran selama hampir 2 tahun. Banyak cerita beredar mengenai awal perkenalan Prabowo dan Titik. Ada sumber yang mengatakan bahwa perjumpaan diatur oleh Jenderal Wismoyo Arismunandar yang waktu itu menjadi atasan Prabowo di militer. Titik bukanlah perempuan pertama yang dipacari Prabowo. Ia sebelumnya sempat membina hubungan cukup serius dengan seorang gadis dari Yogyakarta, tapi kemudian putus lantaran Prabowo sebagai tentara terlalu sibuk bertugas di lapangan. Sebelum dan sesudah itu, Prabowo memiliki beberapa teman perempuan yang lain, tapi sepertinya belum ada yang sangat serius. Sumitro sendiri hanya memperhatikannya sambil lalu. Sebuah perubahan kemudian terjadi ketika Prabowo meminta izin kepada Sumitro bahwa ia akan mengenalkan seorang teman perempuan. Kata Prabowo, sang pacar termasuk salah satu murid Sumitro yang merupakan seorang pengajar di Universitas Indonesia. Pengakuan Prabowo mengenai pacarnya ini rupanya langsung menarik perhatian sang ayah. Sumitro baru belakangan mengetahui bahwa gadis itu adalah Titik, putri Presiden Soeharto. Ia juga belum tahu persis keseriusan Prabowo dalam menjalin hubungan tersebut. Mengingat kali ini pacar sang putra adalah Titik, maka Sumitro berpikir jika Prabowo tidak serius, maka ia akan mengalami masalah besar. Tidak terbayangkan oleh Sumitro kalau Prabowo sampai mempermainkan putri seorang presiden.
Hal ini disampaikan dan dinasihatkan kepada putranya itu agar jangan coba-coba untuk tidak serius untuk pacaran kali ini. Prabowo juga sudah membawa pacarnya itu alias Titik berkunjung ke kediaman Ibunda Sumitro, Siti Katemi Wirodiharjo di Mataraman, Jakarta Timur. Ini berarti Prabowo serius, sebab yang paling disegani oleh anak-anak Sumitro adalah neneknya. Siti Katemi terkesan pada pacar Prabowo. Di matanya, sang gadis tampak baik, lemah lembut dan sopan. Ia mengira gadis itu berasal dari Yogyakarta yang kuliah di Jakarta serta tinggal di kawasan sekitar Menteng. Prabowo agaknya masih menyembunyikan identitas Titik dan tidak memberitahukannya kepada sang nenek. Dalam kunjungan kedua ke Matraman, anak kemenakan Sumitro justru mengenali Titik dan ia memberitahu kepada sang nenek bahwa pacar Prabowo itu adalah putri dari Presiden Soeharto. Sang nenek langsung terperanjat. Semenjak itu sikapnya justru agak sedikit berubah. Bukannya tidak setuju, melainkan nenek dari Prabowo ini sangat anti-feodal. Ia tahu Tin Soeharto berasal dari Keraton Mangkunegara, Surakarta, yang tentu saja sangat feodal. Ini tentu sangat berbeda dengan latar belakang budaya Siti Katemi yang berasal dari Jawa Timur. Jodoh memang tak bisa dielakkan. Sumitro maupun Siti Katemi pada dasarnya cukup tertarik dengan kepribadian Titik yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Namun, sebagaimana tampak dalam pertemuan Sumitro dan Tin Soeharto di Istana Merdeka, Sumitro senang karena ia akhirnya tahu bahwa Tin Soeharto tidak terlalu kaku dalam memegang adat Jawa, khususnya dalam menilai hubungan Prabowo dan Titik. Selang beberapa waktu setelah pertemuan Sumitro dan Ibu Tin, datanglah Choa Hok Sui, orang kepercayaan Prabowo Sutejo dalam mengurusi impor cengkeh. Choa Hok Sui menanyakan kepada Sumitro perihal keseriusan Prabowo. Ia bahkan mendorong Sumitro agar segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik. Sumitro kebingungan dengan pertanyaan dan dorongan dari Ibu Tin serta Choa Hok Sui. Ia lantas bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo sendiri belum mengerti adat Jawa yang dinilainya irasional dan menganggap aneh banyak orang yang hendak ikut campur dalam hubungan dirinya dengan Titik. Melalui emisario atau utusan khusus yang sebenarnya berfungsi semata-mata untuk mencegah kehilangan muka, ada pemberitahuan bahwa keluarga Sumitro sudah dapat datang melamar ke keluarga Soeharto. Sebelumnya, Sumitro telah memutuskan bahwa ia akan datang melamar tanpa menggunakan bahasa Jawa Priai atau Kromo Inggil. Ia berpikir kala itu bahwa ia berasal dari keluarga yang heterogen. Istrinya seorang Minahasa, bukan Jawa. Jadi tentu tidak mengerti bahasa Jawa apalagi Jawa Kromo Inggil. Dan ia berharap bahwa keluarga Soeharto bisa menghormatinya itu. Dalam jawaban atas lamaran yang disampaikan Sumitro, maka Soeharto menjawab, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia. Tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk memberikan mereka nasihat. Bagaimanapun juga, pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka." Sumitro memahami pernyataan Soeharto itu mengingat Prabowo adalah seorang perwira militer yang tak memahami adat Jawa, sedangkan Titik adalah gadis yang masih suka disko. Dalam acara lamaran itu, Soeharto juga bercerita tentang masa kecilnya yang membekaskan luka yang dalam pada dirinya. Di usia 3 bulan di dalam kandungan, ibu kandungnya meninggalkan hal-hal duniawi dan menempuh jalan hidup spiritual. Ini adalah suatu keputusan yang diambil oleh seorang perempuan dalam situasi batin yang sangat rumit lantaran mungkin dikecewakan oleh lelaki. Soeharto lantas dibesarkan oleh familinya di Godean Sleman, Yogyakarta. Sewaktu berusia 10 tahun, Soeharto menjadi rebutan orang tua angkat dan ayah kandungnya yang berasal dari lingkungan keraton.
Oleh sebab itulah Soeharto dipindahkan ke Wonosari, Gunung Kidul, dan tinggal bersama keluarga Sudwikatmono. Keluarga Soeharto akhirnya menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh sikap hormat. Ibu Tin terlihat sangat bahagia. Beberapa waktu kemudian Prabowo dan Titik menikah. Dalam persiapan acara itu Soeharto turun tangan langsung mengatur pelaksanaan pesta. Ia bahkan turut memasang tarup di depan rumahnya di Jalan Cendana. Acara yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri banyak tamu undangan, termasuk para pejabat pemerintahan. Ironisnya, tidak semua orang penting bisa menghadiri acara tersebut. Soeharto rupanya kurang berkenan dengan orang-orang yang bertikai dengannya dalam urusan politik. Hal ini antara lain dialami oleh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Hugeng Iman Santoso. Hugeng adalah salah satu tokoh yang menandatangani petisi 50 pada tahun 1980. Akibatnya ia mengalami kekangan oleh rezim Orde Baru. Kekangan yang dialami Hugeng merembet hingga ke acara siaran radio yang diasuhnya. Acara radionya dihentikan secara mendadak. Begitu juga acara musik Hawaiian di TVRI yang biasa dilakoninya dihentikan tanpa alasan jelas. Presiden Soeharto lalu melarang Hugeng menghadiri acara hari ulang tahun Kepolisian RI di Mabes Polri Jakarta. Korps Bayangkara yang sangat mencintai Hugeng diperintahkan mencabut kembali undangan yang sudah dikirim kepadanya. Hugeng yang ketika itu sudah bersiap-siap ingin menghadiri ulang tahun korpsnya menerima secari kertas berisi memo dari panitia acara bahwa Soeharto melarang mereka mengundang Hugeng. Setelah peristiwa itu Hugeng kembali dihambat Soeharto. Sang presiden melarang Sumitro mengundang Hugeng dalam acara pernikahan Prabowo dan Titik. Larangan itu disampaikan langsung Sumitro sembari memohon maaf kepada Hugeng. Padahal sedianya Sumitro menginginkan Hugeng menjadi saksi pernikahan sebab keduanya adalah sahabat dekat. Sumitro menemui Hugeng sambil menangis terisak. Pak Harto tidak berkenan kamu hadir dalam acara pernikahan itu. Saya mohon maaf Hugeng, ujar Sumitro. Setelah pernikahan itu, hubungan keluarga besar Soeharto dan Sumitro berjalan dengan baik. Dalam artian tak dapat dikatakan jauh, tapi juga tak bisa dibilang mesra. Beberapa kali bahkan diwarnai perbedaan pendapat. Agak sulitnya terjalin hubungan yang akrab menurut Sumitro bersumber dari perbedaan kultur di antara kedua keluarga. Soeharto dari Yogyakarta dan istrinya berasal dari lingkungan Keraton Mangkunegara Surakarta. Kombinasi ini tentu saja membentuk sebuah keluarga yang sangat kental warna Jawanya, yaitu feodal. Sebaliknya, keluarga Sumitro terbiasa dengan sikap terbuka, egaliter, sangat modern, hasil pendidikan barat, dan dalam banyak hal justru tidak terbiasa dengan tradisi Jawa. Istri Sumitro berasal dari Minahasa yang lama hidup di Eropa. Sedangkan Sumitro sendiri dibesarkan keluarganya di Banyumas, Jawa Tengah yang memiliki tradisi memberontak. Sumitro menjelaskan bahwa silsilah keluarganya sebetulnya juga berasal dari Yogyakarta, namun berasal dari kelompok pemberontaknya sehingga harus terusir ke Banyumas. Leluhurnya adalah Pangeran Diponegoro dan Pangeran Murdoningrat. Sumitro mengaku bahwa dirinya tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa seperti di keluarga Soeharto. Ia menyadari bahwa pribadinya sangat berbeda dengan kebiasaan untuk senantiasa bersifat terbuka. Dalam mengutarakan sesuatu, tak ada yang perlu ditutup-tutupi. Semuanya serba terus terang. Namun keluarga Soeharto tetap menghormati adanya perbedaan kultur tersebut. Dalam saat-saat berlebaran atau di hari ulang tahun Soeharto dan Ibu Tin, keluarga Sumitro tetap diundang ke rumah keluarga Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta. Sebagai akibat akumulasi dari berbagai persoalan, hubungan keluarga Sumitro dan Soeharto mulai agak renggang semenjak sekitar tahun 1995. Sumitro tetap dengan sifatnya yang terbuka dan merdeka. Ia misalnya masih merasa bebas berkunjung dan mengundang HR Darsono,
tokoh petisi 50 semata-mata didorong oleh perasaan tak bisa melupakan segala kebaikan Darsono selama Soemitro eksil di London, Inggris. Perasaan ini nyatanya tetap hidup dan jauh lebih penting ketimbang menyenangkan hati Soeharto yang notabene merupakan musuh politik Darsono. Soemitro juga tak pernah berhenti melancarkan kritik tajam terhadap jalannya pembangunan. Soemitro tak mengenal kamus off the record. Bila mengatakan sesuatu, memang itulah maksudnya. Ia mengupas berbagai persoalan secara gamblang dan ungkapannya ditujukan pada persoalannya, bukan kepada individu atau pejabat-pejabatnya. Salah satu kritik Soemitro yang membuat merah panas telinga Presiden Soeharto ialah sinyalemennya mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Dari kasus ini, kian tebal kesan yang tertangkap oleh Soemitro bahwa Soeharto semakin memerintah bak seorang raja. Bila semula Soeharto masih mau memperhatikan kritik-kritik Soemitro, tetapi dalam 10 tahun terakhir masa kekuasaannya sangat terasa bahwa Soeharto enggan menggubrisnya lagi. Sang presiden terlihat lebih senang memperhatikan ucapan dan kemauan orang-orang seperti Antoni Salim atau Bob Hasan. Nasihat dari Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan pun sudah tak didengarkan lagi. Soemitro sesungguhnya sangat menghormati Soeharto sebagai seseorang yang memiliki banyak kecerdasan alamiah. Meskipun hanya mengenyam pendidikan formal terbatas, Soeharto mampu menguasai berbagai persoalan pelik, termasuk masalah ekonomi. Namun bekal kecerdasan alamiah yang luar biasa ditambah dengan kemampuan naluri yang tajam seakan tak ada artinya ketika di kemudian hari di saat-saat terakhirnya ia semakin bersikap keras kepala dan menutup telinganya dari saran orang lain, kecuali memperhatikan kepentingan anak cucu dan suara segelintir cukong. Pada dasarnya, Prabowo memiliki sikap yang sama dengan Soemitro mengenai keluarga Soeharto. Prabowo juga kerap mengkritik mereka sebagaimana kritik-kritik tajam yang dilontarkan ayahnya. Kalau memang kedekatan itu dalam konteks hubungan keluarga, tentu saja Prabowo dekat dengan Soeharto. Sebagai menantu, ia menghormati mertuanya. Sementara apabila kedekatan itu dihubungkan dengan posisi Prabowo sebagai anggota militer dan Presiden Soeharto sebagai panglima tertinggi ABRI, maka itu pun hal yang wajar. Prabowo memang loyal kepada Soeharto. Ia sudah terlanjur menjadi seorang samurai. Seorang samurai tidak meninggalkan yang dipertuannya. Begitu kata Prabowo. Kesetiaan Prabowo mungkin merupakan kunci mengapa Soeharto menoleransinya. Selama Prabowo tetap loyal, semua perilaku, obsesi, dan ide-idenya untuk melakukan pembaharuan, kecaman-kecaman, serta kedekatannya dengan lawan-lawan Orde Baru justru dapat dijadikan aset oleh Soeharto. Di luar urusan kekerabatan keluarga, Prabowo selalu menyarankan dengan hati-hati agar keluarga presiden merangkul perubahan. Selama bertahun-tahun, ia mencoba memperingatkan ketidaksenangan publik yang semakin besar terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter dan penuh korupsi, terutama di kalangan ipar-iparnya. Apalagi sang istri, Tipik, ikut-ikutan mengembangkan kepentingan-kepentingan usahanya. Prabowo berusaha mencegah istrinya, tetapi percuma. Sejak itulah, selain perselisihan-perselisihannya dengan barisan jenderal pendukung Soeharto, Prabowo juga meningkatkan ketegangannya dengan anak-anak Soeharto. Ia berkata, "Pada akhirnya saya sadar bahwa semua senyuman mereka hanyalah kedok semata. Mereka mengatakan sesuatu kepada saya dan melakukan yang lain di belakang saya." Hubungan Prabowo dengan Bambang, Tutut, Mamik, dan Tommy juga menjadi dingin. Semua anak Soeharto mendendam kepada Bowo. Hanya Sigit yang sedikit netral, begitu menurut Soemitro. Padahal semula Soemitro mengenal putra-putri Soeharto sebagai anak-anak yang manis. Pada tahun-tahun awal saat hubungan keluarga Soemitro dan Soeharto masih lancar, Soemitro lah yang diminta menjadi saksi pernikahan Mamik. Prabowo sendiri pernah menentang pembelian tank dan pesawat lantaran markup-nya mencapai 4 kali lipat dari harga sebenarnya.
Prabowo bahkan dengan ketus menyebut perbuatan itu sebagai penjarahan. Tak heran bila Soemintro mengatakan hubungan Prabowo dengan anak-anak Soeharto mulai tidak baik dan mereka selalu bentrok. Meski tidak pernah sampai tersiar keluar, bentrok dengan Tommy soal cengkeh, dengan Mamik soal helikopter. Soemintro sendiri mengaku sudah 2 kali mengingatkan Soeharto soal anak-anaknya, namun tidak digubris. Peristiwanya terjadi pada sekitar tahun 1992. Sebagai Ketua Umum Ikatan Koperasi Pegawai Negeri atau IKPN, Soemintro menemui Soeharto di Cendana. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan Soeharto bahwa kelakuan anak-anaknya sudah menjadi isu politik. Mendengar perkataan Soemintro, Soeharto tidak bereaksi. Ia hanya terdiam. Ketika Soemintro pamit, di dekat pintu, Soeharto sempat berkata, "Saya menyadari anak-anak saya sudah terkena isu politik." Uniknya, dalam kesempatan yang lain, Soeharto pernah mengeluhkan keberanian Soemintro itu kepada Titik. "Tik, mertuamu itu sudah sepuh kok masih kritis begitu?" Begitu kata Soeharto. Di sisi lain, komentar-komentar Prabowo yang tajam rupanya menyakiti hati keluarga Soeharto. Namun Prabowo bergeming. Tatkala Tutut sangat mendominasi penyusunan kabinet dan keanggotaan MPR DPR 1997 misalnya, Prabowo juga bereaksi keras. Mengapa orang-orang terbaik disingkirkan? Setiap kali berselisih paham dengan Prabowo, anak-anak Soeharto biasanya segera mengadu kepada ayahanda tercinta. Carut-marut keluarga Soeharto nyatanya menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Banyak orang yang tahu bahwa anak-anak Soeharto menikmati kejayaan bisnisnya berkat fasilitas-fasilitas dari Soeharto. Prabowo dan Soemintro menyadari hal tersebut. Mereka juga berusaha mengingatkan keluarga Soeharto. Menjelang Soeharto lengser atau di saat-saat krisis kekuasaan 1997-1998, hubungan keluarga Soeharto dengan Prabowo dan keluarga Soemintro semakin merenggang jauh. Seluruh anggota keluarga Soeharto memusuhi Prabowo karena ia dianggap menyulitkan mereka. Salah satunya karena Prabowo banyak disorot dalam kasus penculikan aktivis. Di mata mereka, Prabowo dianggap memiliki sumbangan bagi semakin terpuruknya rezim Soeharto. Lantas bagaimana dengan rumah tangga Prabowo dan Titik? Rumah tangga itu akhirnya karam tidak lama setelah Soeharto lengser. Tidak banyak orang yang tahu perihal perceraian mereka. Palu cerai itu diketuk diam-diam oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2001. Hanya berselang beberapa bulan setelah Soemintro meninggal dunia. Tidak ada tuntutan harta gono gini di antara keduanya. Menurut Farid Prawiranegara, teman karib Prabowo, sahabatnya itu memilih mengakhiri pernikahannya karena tekanan politik. Kedua keluarga besar tidak bisa lagi disatukan, meski antara Prabowo dan Titik sebenarnya tidak ada masalah. Keluarga Cendana pernah menuduh Prabowo berkhianat karena turut mendukung mundurnya Soeharto. "Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR?" semprot Tutut dan Mamik memarahi Prabowo. Prabowo dengan sengit balik menyerang, "Apakah saya harus menembaki para mahasiswa itu?" Mamik juga akhirnya mengusir Prabowo dari Cendana tidak lama setelah Soeharto mengundurkan diri. Sikap Prabowo di masa akhir kekuasaan Soeharto ternyata turut mempengaruhi hubungannya dengan Titik. Pada 1998, Prabowo yang kala itu adalah Panglima Kostrat dituding membiarkan demonstran memenuhi gedung DPR MPR hingga akhirnya Soeharto terguling. Sejak saat itu Soeharto enggan bertemu dengan menantunya itu.